Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya kasih Allah dan damai sejahtera menyertai kita pagi ini. Mari kita mau memulai ibadah kita pagi ini. Saya mengajak kita bersama-sama untuk memulai ibadah dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Kami datang ya Tuhan dengan hati yang bersyukur kepadamu. Kami rendahkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Dan ampuni segala kesalahan dosa kami, pelanggaran kami di hadapan-Mu. Dan kiranya Tuhan melayakkan setiap kami untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Ya Tuhan, layakkanlah setiap kami dan kuduskanlah ibadah pagi hari ini. Sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan di setiap pujian kami, sembah syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari persiapkan diri kita. Kita mau menyembah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Pagi ini kita mau menyatakan bersama-sama untuk menyembah Dia yang hidup sepanjang hidup kita, seumur hidup kita. Haleluya. Menyembahmu seumur hidupku. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu jaminan hidupku. Ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu jaminan hidupku. Ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang
Dengan apa kami membalas segala kebaikan Tuhan? Hanya dengan sembah, puji syukur kami kepadamu Tuhan. Terimalah sembah kami Tuhan. Segenap hati kami Tuhan menyembah Engkau. Di dalam segenap hati kami, hidup kami, roh kami Tuhan. Ku bersyukur padamu. Segala kebaikan Tuhan. Biarlah segenap hati kami menyembah Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kami bersyukur padamu ya Tuhan. ku bersyukur padamu. Menyembahkanku segala segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Ini sembah kami, ini syukur kami ya Tuhan, kiranya berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih, haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita mau bersuka cita bagi Allah kita, amin. Mari kita puji-puji Allah kita, haleluya, puji Tuhan. Kita bersuka cita bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Puji Tuhan. Setiap kita yang dibenarkan oleh Tuhan, kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan dan tidak akan Dia biarkan tergeletak. Amin. Kita mau nyanyikan pujian jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, ajarkan kami untuk memahami dan kiranya semakin bertumbuh lebat dan semakin kuat dan kokoh Tuhan, hingga kami dapat melakukan seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu yang terdapat dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan ini, yaitu 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8. Dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu ini kita disuguhkan dengan tontonan di televisi, yaitu mengenai Olimpiade yang diselenggarakan di Jepang, di Tokyo, yang biasanya diselenggarakan dalam 2 tahun sekali. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Olimpiade selalu dipertemukan para atlet dari setiap negara, para pahlawan dan para pejuang dari setiap negara untuk meraih prestasi, untuk meraih piala, untuk meraih kemenangan. Dan mereka senantiasa mempersiapkan diri dengan baik. Bukan hanya dalam sebulan terakhir ini ataupun dalam tahun terakhir ini, tetapi mereka setiap tahun, bahkan juga jauh-jauh hari sebelum Olimpiade ini diselenggarakan, mereka berlatih. Dan tidak jarang juga Bapak Ibu yang terkasih, bahwa setiap negara sudah mempersiapkan atlet mereka dari sejak dini, dari sejak kecil mereka sudah dipersiapkan, mereka dilatih dengan
kuatnya, dengan hebatnya untuk mereka bisa menjadi pemenang, meraih prestasi untuk membanggakan keluarga dan juga membanggakan negara mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang juara, menjadi seorang pemenang dalam setiap pertandingan itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi diri sendiri, bagi keluarga, bahkan bagi orang-orang yang dikenal, bahkan juga bagi bangsa dan negara, apalagi berbicara mengenai olimpiade yang sifatnya dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi orang yang hebat, untuk menjadi orang yang tangguh, bahkan juga memiliki skill, memiliki stamina, memiliki mental yang kuat di dalam setiap pertandingan demi pertandingan. Seorang atlet harus mempersiapkan diri dengan baik. Mereka mempersiapkan diri bukan dengan hal-hal yang ringan, tetapi hal-hal yang berat, yang justru lebih hebat, bahkan juga waktu yang mereka persiapkan lebih banyak daripada cuma sekedar pertandingan yang diselenggarakan yang mungkin cuma seminggu ataupun sebulan. Bapak Ibu yang terkasih, begitu hebatnya para atlet, mereka berlatih dengan pelatih mereka, mereka berlatih dengan begitu tekunnya, berlatih dengan begitu kuatnya, mereka terus berlatih mengasah kekuatan fisik mereka, kekuatan mental mereka, bahkan juga Bapak Ibu yang terkasih, mereka melatih kehidupan mereka, yaitu dengan istirahat yang cukup, dengan gizi yang cukup, bahkan juga mereka ditambah dengan vitamin supaya memperkuat tubuh mereka, fisik mereka, jasmani mereka, supaya mereka bisa menjadi sang juara. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap pertandingan, yang terhebatlah yang akan menjadi juara, yang terkuatlah yang akan menjadi juara. Dan untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, begitu juga dengan kerohanian kita. Kita akan tetap teguh, kita tetap akan kuat menghadapi ujian ataupun cobaan dalam kehidupan ini. Itu tergantung bagaimana kita melatih kerohanian kita. Kita melatih iman kita setiap hari. Sekalipun kita mungkin mengalami kesulitan di dalam melatih kerohanian kita di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Tetapi mari Bapak Ibu yang terkasih, supaya kita tetap teguh di dalam iman kita, tetap teguh dalam kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita terus melatih, mengasah kekuatan rohani kita, supaya kita tetap kuat di dalam situasi dan kondisi apapun. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang tadi kita sudah dengarkan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8, dikatakan bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Terbatas gunanya sebagai seorang atlet. Mereka tujuannya adalah untuk mencari kemenangan, meraih prestasi dalam setiap pertandingan mereka. Tetapi dengan berbicara mengenai kerohanian, ini kompleks sekali, luas sekali bermanfaat dan kegunaannya. Makanya di dalam kebenaran firman Tuhan tadi dikatakan, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ibadah dalam ayat ini itu dalam konteks bahasa Yunani yaitu memakai arti yaitu kesalehan atau kesalehan hidup, atau bukan berbicara mengenai kebaktian biasa atau liturgi gerejawi, tetapi di sini lebih memakai kata kesalehan atau kehidupan saleh sesuai dengan ajaran agama. Dan dalam konteks ini, dalam konteks iman kita, yaitu sesuai dengan ketaatan kita kepada Injil Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun di sini dikatakan adalah ibadah, tetapi saya ingin mempresentasikan atau menafsirkan ayat ini lebih luas lagi, lebih kompleks lagi, yaitu berbicara mengenai kerohanian secara keseluruhan. Karena Bapak Ibu yang terkasih, pertumbuhan kerohanian kita, latihan untuk kerohanian kita itu sangat berguna, apalagi di dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Mari kita akan melihat Bapak Ibu yang terkasih, latihan-latihan rohani yang harus kita kerjakan, yang harus kita persiapkan, yang harus kita ikuti terus, supaya kita boleh kuat menghadapi apapun yang ada dalam kehidupan ini. Mari Bapak yang terkasih, di sini ada dua hal yang kita bisa perhatikan, bagaimana kita bisa melatih kerohanian kita, melatih ibadah kita. Dalam artian di sini adalah kesalehan hidup kita, yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan sesuai dengan Injil. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih,
melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Itu adalah sesuatu yang sulit. Mempertahankan, memperjuangkan iman kita, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Itu adalah sesuatu yang sulit. Untuk itu kita memerlukan latihan demi latihan, terus menerus, untuk membuat kita semakin hari semakin kuat, sehingga kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada dua hal yang saya akan sampaikan, bagaimana latihan demi latihan yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, supaya kerohanian kita semakin hari semakin kuat dan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Yang pertama latihan yang harus kita lakukan yaitu melatih komunikasi kita dengan Allah. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, kita harus memperkuat persekutuan kita, relasi kita, dan keintiman kita dengan Allah. Dengan ini Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kerohanian kita semakin hari semakin bertumbuh, kerohanian kita akan semakin hari semakin berkembang. Mari Bapak Ibu yang terkasih, latihlah komunikasi kita dengan Allah, yaitu melalui doa. Kita harus berdoa sebagai bentuk kebergantungan kita, keberserahan kita, dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Melalui doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, kita menunjukkan keterbatasan kita, ketidakmampuan kita menjalani kehidupan ini tanpa pertolongan daripada Allah. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, kita harus terus melatih komunikasi kita. Kita harus rajin berdoa, kita harus tekun dalam berdoa. Mungkin bukan cuma sekedar ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, bahkan juga ketika kita menghadapi sesuatu yang membuat kita bersuka cita, membuat kita bahagia, membuat kita senang, kita pun harus bersyukur di hadapan Tuhan. Karena kita percaya Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita menjalin relasi kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Bukan Allah tidak tahu setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi. Allah tahu semuanya dan tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Tetapi Allah merindukan ketulusan hati kita, kerendahan hati kita untuk datang kepada Tuhan, mengutarakan semuanya kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesah kita, menyampaikan curhat kita, menyampaikan setiap persoalan pergumulan hidup kita kepadanya, maka Dia pun akan bertindak bagi kita semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat kita menghadapi masa sulit atau dalam mendapatkan jalan buntu dalam memecahkan persoalan dalam hidup kita, mungkin dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, bahkan juga di dalam kita menjalani rumah tangga kita, mungkin kita menghadapi jalan buntu, kita menghadapi masa-masa yang sulit, maka Allah akan menyampaikan tuntunannya dan arahannya sehingga kita bisa keluar dari persoalan tersebut. Ini sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, ini akan terjadi, ini akan terrealisasi ketika kita terus melatih komunikasi kita dengan Allah. Artinya kita tidak membuat komunikasi kita dengan Allah putus. Kita tidak membuat persekutuan kita dengan Allah terhambat. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, di sini tadi saya katakan, ketika kita menghadapi masa sulit, ketika kita menjalani jalan buntu, maka Allah akan memberikan tuntunannya kepada kita. Allah akan mengarahkan kita untuk kita bertindak sesuai dengan kehendaknya, supaya kita boleh bertindak dengan tepat sehingga kita bisa keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Ketika kita menghadapi kekhawatiran atau kecemasan, kita sampaikan semuanya kepada Allah, kita utarakan semuanya kepada Allah, maka dalam kekhawatiran, dalam kecemasan kita, Allah akan menghibur kita dan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita tidak lagi khawatir, tidak lagi cemas. Memang secara manusia kita bisa khawatir, kita bisa cemas, tetapi ketika Allah memberikan kekuatan kepada kita, maka ada spirit yang lebih luar biasa lagi yang keluar dalam diri kita, yaitu dari kerohanian kita, itu akan membangkitkan tubuh kita, akan memberikan kekuatan bagi tubuh kita sehingga kita boleh kuat dalam menghadapi kecemasan ataupun kekhawatiran yang kita hadapi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalin komunikasi dengan Allah, selain dengan doa, kita juga melakukannya yaitu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti yang saat ini kita lakukan, yaitu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan supaya kita lebih mengenal, supaya kita lebih mengerti, supaya kita lebih memahami lagi
Apa rencana Allah, rancangan Allah bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam membaca dan merenungkan firman-Nya, kita akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran Allah. Kita semakin mengerti kebenaran Allah yang Allah utarakan, yang Allah sudah sampaikan melalui setiap penulis-penulis dalam Injil. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari, setiap waktu, kita semakin mengenal pribadi Allah yang kita sembah dan semakin tahu rencana dan rancangannya bagi kita. Sehingga kita semakin percaya lagi kepada Dia, semakin bergantung lagi kepada Dia. Karena kita percaya bahwa rencana dan rancangan Allah bagi kita yang sudah disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu adalah sesuatu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita bisa melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam tokoh-tokoh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sesuatu yang luar biasa. Sekalipun secara jasmani, secara fisik mungkin mereka mengalami penderitaan demi penderitaan, tetapi pada akhirnya hidup kekal yang mereka miliki, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita yang mereka peroleh ketika mereka menghadapi setiap pergumulan dalam hidup mereka. Mari Bapak Ibu yang terkasih, berkomunikasilah terus dengan Allah, akan membuat kita semakin bijak dan akan membuat kita semakin cerdas di dalam mengambil setiap keputusan demi keputusan yang kita ambil. Sehingga keputusan yang kita ambil yaitu keputusan yang terbaik, keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga dalam setiap keputusan kita, maka nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, latihan badani yang kita lakukan itu semuanya terbatas, tetapi latihan rohani itu mengandung janji, dan itu sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Janji-janji yang Allah sampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan itu akan tergenapi bagi kita semua. Pemeliharaannya, penyertaannya, perlindungannya, semuanya akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu semua Allah janjikan. Yang harus kita lakukan adalah kita terus melatih komunikasi kita dengan Allah. Jangan biarkan persekutuan kita, relasi kita dengan Allah itu terputus. Karena kita menyadari dalam kehidupan ini kita tidak bisa berjalan tanpa Allah yang menuntun kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama tadi yang saya sudah sampaikan yaitu menjalin komunikasi dengan Allah. Dan yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, karena tadi saya katakan ibadah di sini di dalam bahasa aslinya yaitu lebih menekankan kepada kesalehan, yaitu kesalehan hidup sesuai dengan ajaran agama. Dalam konteks ini kita sesuai dengan kebenaran Injil. Maka yang kedua Bapak Ibu yang terkasih yang harus kita latih di dalam kehidupan ini untuk menguatkan, meningkatkan kerohanian kita, yaitu melatih pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat dalam konteks di sini itu tidak berbicara mengenai pola hidup duniawi, tetapi pola hidup rohani yang kita jalani dalam kehidupan kita, supaya kita dapat bertekun dalam kebenarannya, supaya kita boleh bertekun di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya kita boleh tekun hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam situasi seperti ini Bapak Ibu yang terkasih, semua orang berlomba-lomba untuk menjaga daya tahan tubuh mereka. Mereka menjaga daya tahan tubuh mereka supaya tetap fit. Entah mereka dengan berolahraga, dengan beristirahat yang cukup, dengan makan dan minuman yang bergizi, bahkan juga dengan berbagai vitamin mereka konsumsi supaya jasmani mereka, supaya tubuh mereka kuat menghadapi virus, menghadapi penyakit yang saat ini kita bisa lihat, bahkan juga kita bisa menghadapi hal-hal semuanya itu. Dan kita memang memerlukan jasmani kita, tubuh kita memerlukan kekuatan itu semua, baik itu dari makanan, dari minuman, dari vitamin, dengan olahraga, dengan istirahat yang cukup. Memang kita memerlukan semuanya itu. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, latihan semuanya itu, upaya semuanya itu memang berguna untuk jasmani kita, tapi semuanya terbatas. Terbukti Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang yang sudah berusaha sekuat mungkin, sehebat mungkin menjaga kesehatan mereka, menjaga tubuh mereka supaya tetap sehat, supaya tetap bugar, tetapi nyatanya mereka tetap sakit. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana dengan kerohanian kita pun. Ya, kita harus melihat bahwa berbagai
orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka rajin beribadah, mereka rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, tetapi mereka juga terkadang jatuh di dalam pencobaan ataupun gagal di dalam ujian kehidupan yang Tuhan berikan. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, kita harus memerlukan latihan-latihan tambahan di dalam kehidupan ini. Di dalam kerohanian kita harus melakukan latihan-latihan yang lebih luar biasa lagi, yaitu dengan melakukan atau melatih pola hidup yang sehat dalam kehidupan kita. Saat ini konteksnya adalah mengenai kerohanian, artinya pola hidup yang sehat dalam konteks kerohanian, yaitu rohani kita harus sehat. Ya, pola kehidupan rohani kita harus sehat. Jangan sampai kehidupan rohani kita justru dalam situasi dan kondisi seperti ini semakin terpuruk, semakin hancur, semakin hilang, semakin pudar. Tapi kita justru harus semakin meningkatkan kerohanian kita. Memang dalam hidup ini Bapak Ibu yang terkasih, seperti tadi yang saya katakan, melakukan firman Tuhan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah itu bukanlah sesuatu yang mudah. Seringkali kita gagal atau kalah di dalam menghadapi godaan iblis, ataupun kita kalah dengan keinginan duniawi kita. Untuk itu kita memerlukan Bapak Ibu yang terkasih, latihan demi latihan supaya hidup kita boleh berkenan kepada Allah. Kita dapat melatih kehidupan rohani kita, melatih pola hidup kita dengan baik, dengan benar, yaitu yang pertama yaitu dengan menciptakan sesuatu yang rohani, menciptakan suasana rohani, yaitu melalui puji-pujian dalam kehidupan kita. Mungkin saat kita sedang menonton televisi, ketika kita saat berbincang-bincang, ataupun saat kita sedang santai-santai di rumah, mari Bapak Ibu yang terkasih, naikkan setiap pujian demi pujian, atau dengarkan pujian demi pujian. Bahkan juga ketika kita di tempat pekerjaan kita, mungkin ketika kita saat bersantai-santai malam hari, mari Bapak Ibu yang terkasih, ciptakan suasana rohani di dalam kehidupan kita. Dalam keluarga kita ciptakan suasana rohani, yaitu dengan menaikkan setiap pujian dalam kehidupan kita. Mari Bapak yang terkasih, memang lagu-lagu dunia memang ada yang memberikan motivasi dalam kehidupan kita, tetapi semuanya itu terbatas. Ya, semuanya itu hanya meningkatkan semangat kita secara fisikis, secara mental, tetapi Bapak Ibu yang terkasih, secara rohani kita akan terbangkitkan, kita akan tersemangatkan dengan puji-pujian yang kita naikkan kepada Allah. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, yang bisa kita lakukan di dalam meningkatkan kerohanian kita, dalam menjalani pola hidup rohani yang sehat, kita juga bisa mengucapkan berkat dalam setiap perkataan kita, yaitu baik perkataan yang kita katakan secara langsung kepada orang-orang sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, tapi juga Bapak Ibu yang terkasih, yaitu perkataan, ucapan yang kita sampaikan melalui media sosial. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Facebook, ataupun melalui yang lain. Kita harus mengucapkan berkat, bukan mengucapkan kutuk. Kita harus memberikan ucapan-ucapan yang memberikan semangat, bukan justru melemahkan. Kita harus menyampaikan ucapan-ucapan yang optimis, bukan pesimis. Kita juga harus menyampaikan firman Tuhan di dalam setiap tulisan-tulisan atau perkataan-perkataan yang kita sampaikan melalui media sosial, supaya setiap orang yang mendengarnya, mereka boleh melihat kehidupan rohani yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Karena saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sudah menyampaikan ucapan-ucapan rohani kita dalam kehidupan kita, dalam tindakan, dalam perbuatan kita pun, kita akan malu ketika kita melakukan tindakan ataupun perbuatan yang salah, karena kita sudah didorong oleh ucapan kita yang rohani. Dan kita juga akan merasa malu karena orang melihat bahwa perkataan kita rohani tetapi perbuatan kita tidak rohani. Untuk itu kita akan melatih, pertama yaitu melalui ucapan, melalui perkataan kita. Memang melalui ucapan dan perkataan itu sepertinya sesuatu yang mudah, lebih mudah daripada melakukannya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, latihan ini terus menerus kita lakukan, itu juga akan membantu, akan melatih kita untuk kita bertindak dan berbuat yang benar di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mengucapkan berkat dalam setiap perkataan kita yang kita
katakan. Yang selanjutnya juga Bapak Ibu yang terkasih, yaitu menjalani kehidupan dengan kasih, sukacita, damai sejahtera dengan semua orang. Apalagi dalam situasi kondisi saat ini, banyak orang memerlukan kasih, banyak orang memerlukan sukacita, penghiburan daripada kita. Banyak orang memerlukan damai di dalam kehidupan mereka, di dalam kecemasan dan kekhawatiran yang mereka hadapi. Mereka perlu semangat dari kehidupan kita. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, dengan menjalani kehidupan yang penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera dalam kehidupan kita, akan membangkitkan kerohanian kita, supaya kehidupan rohanian kita itu boleh berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi menjalani pola hidup yang sehat. Pola hidup rohani yang sehat itu memang bukanlah sesuatu yang mudah. Itu sesuatu yang sulit. Untuk itu kita harus lakukan dengan latihan demi latihan. Terus, mungkin saat ini kita gagal, mungkin saat ini kita kalah, tetapi kita terus melatih kehidupan kita supaya semakin hari semakin baik. Begitu juga dengan pelayanan kita di tempat ini, di gereja ini, bahkan juga pelayanan kita kepada keluarga, di dalam kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Memang tidaklah sesuatu yang mudah kalau kita kerjakan dalam situasi dan kondisi seperti ini. Tetapi ketika kita melatih kehidupan kita, melatih pelayanan kita, melatih kerohanian kita, maka kita juga boleh memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Untuk itu mari Bapak yang terkasih, kalau melihat konteks di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Bagaimana ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, supaya Timotius boleh berjuang, boleh kuat di dalam perjuangannya melawan ajaran-ajaran sesat yang sudah mencemari bahkan merusak kehidupan jemaat yang dilayani oleh Timotius. Timotius diberikan semangat, Timotius diberikan kekuatan untuk terus melatih dirinya supaya boleh kuat menghadapi ajaran sesat. Sehingga Timotius dan jemaat yang dilayani oleh Timotius boleh menang di dalam perjuangan mereka menghadapi ajaran-ajaran sesat. Begitu juga yang dilakukan oleh atlet-atlet dalam Olimpiade yang saat ini sedang berjuang meraih prestasi, meraih kemenangan, meraih kesuksesan. Dan begitu juga dengan kita yang saat ini. Di dalam situasi dan kondisi saat ini, mungkin kita sulit mengadakan ibadah, mungkin kita sulit beribadah kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus menghadapi semuanya itu dengan latihan demi latihan supaya kita boleh menang. Di dalam situasi dan kondisi yang saat ini, banyak orang, keluarga ataupun saudara kita yang sudah mengalami sakit akan virus COVID. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memperkuat kerohanian kita, supaya melalui kerohanian kita, jiwa kita sehat, jasmani kita pun sehat. Karena saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, penyakit yang ada dalam tubuh kita yaitu berasal dari jiwa yang sakit. Untuk itu jiwa kita harus kita buat sehat, jiwa kita harus kita buat kuat, yaitu dimulai dari kerohanian, dari sukacita damai sejahtera yang kita miliki, maka jasmani kita pun akan kuat. Untuk itu mari Bapak yang terkasih, keberhasilan kita akan dapat ya dalam berjuang menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Semuanya akan maksimal kalau kita melatih kerohanian kita juga dengan maksimal. Kita akan semakin kuat dan semakin kokoh menghadapi situasi dan kondisi apapun. Seperti apa yang Paulus sampaikan kepada Timotius, bahwa latihan ibadah kita ini mengandung janji yang luar biasa. Janji yang bukan cuma sekedar untuk kehidupan saat ini, tetapi juga untuk kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu yang terkasih, seperti tadi saya katakan bahwa janji Allah akan menyertai kita. Janji Allah akan melindungi kita. Janji Allah akan memelihara kehidupan kita. Semuanya itu akan terrealisasi ketika kita melatih kerohanian kita, melatih ibadah kita, melatih kesalehan kita, melatih komunikasi kita terus dengan Allah. Maka
janji-janji daripada Allah akan terrealisasi dalam kehidupan kita. Kiranya kita boleh terus hidup bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan ini, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kiranya firman Tuhan ini boleh terus menguatkan kita, meneguhkan iman percaya setiap kita, supaya kehidupan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, kiranya boleh memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami semua ya Tuhan, untuk kami boleh terus melatih kerohanian kami. Kami boleh hidup ya Tuhan, terus menjalin komunikasi dengan Engkau. Melalui setiap doa-doa kami boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami juga mau ya Tuhan melatih pola hidup kami yang sehat ya Tuhan, terkhususnya dalam kerohanian kami ya Tuhan. Kiranya kami boleh memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya ya Tuhan firman-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja GPI Efata Cibinong yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit Engkau sembuhkan, yang saat ini mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan, Engkau boleh kuatkan mereka ya Tuhan, pulihkan mereka ya Tuhan dalam keadaan mereka yang saat ini sedang bergumul atas setiap persoalan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Kiranya Tuhan boleh menghibur, menguatkan, memelihara dan melindungi jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan kerohanian mereka dalam situasi dan kondisi saat ini boleh semakin hari boleh semakin bertumbuh ya Tuhan, dan kiranya kehidupan mereka boleh senantiasa sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh para pengurus, seluruh majelis, bahkan seluruh pelayan Tuhan yang melayani tempat ini. Kiranya Tuhan boleh terus memakai setiap kami ya Tuhan di dalam pelayanan kami tempat ini, sehingga nama Tuhan boleh terus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami, memberkati keluarga kami, memberkati pelayanan kami di tempat ini. Kiranya nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk gereja GPI dimanapun berada ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, di dalam mereka menjalankan ibadah mereka ya Tuhan, menjalankan pelayanan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan campur tangan ya Tuhan, sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, pelayanan boleh berjalan dengan baik, sehingga nama Tuhan boleh terus dipermuliakan ya Tuhan. Tuhan memberkati seluruh para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, bahkan jemaat Tuhan yang dilayani ya Tuhan di GPI dimanapun berada, baik di kota, di daerah, di pelosok ya Tuhan, di desa-desa. Kiranya Tuhan terus menolong ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk gembala sidang kami Pak Pendeta Surya Kusuma. Kiranya boleh Tuhan terus menolongnya ya Tuhan, memberikan kesehatan bagi hamba-Mu ini ya Tuhan, bahkan juga memberikan pertolongan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan di dalam menjalani pelayanan misi yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik. Tuhan memberkati istrinya, Tuhan memberkati keluarganya ya Tuhan. Kiranya semuanya berada dalam berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan menolong ya Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan juga untuk seluruh jajarannya ya Tuhan yang saat ini sedang berjuang ya Tuhan menghadapi krisis di dalam bangsa kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan, memberikan hikmat bagi mereka ya Tuhan, kesehatan bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kiranya pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan boleh terlaksana dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, untuk negara kami ya Tuhan, untuk masyarakat Indonesia dimanapun berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan sukacita bagi kami ya Tuhan, memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan, supaya kami boleh terus menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita ya Tuhan. Kiranya nama Tuhan boleh terus dipermuliakan
dimuliakan di bangsa kami ini ya Tuhan. Kami bawa bangsa kami ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh semakin bertumbuh di dalam kerohanian kami boleh semakin hari, boleh semakin berbuah untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami, kiranya nama Tuhan boleh terus dipermuliakan dan Tuhan mendengar dan menjawab setiap seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita hampir selesai. Kita menaikkan pujian Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan setiap kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.